Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di malam hari ini kita bisa kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Bapak yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan hari ini dengan baca doa Wahid Nain Salasat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik. Fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik Bapak, hari ini kita bahas tentang sifatul huruf ya. Jadi mungkin review sedikit pembahasan minggu lalu. Jadi pembahasan minggu lalu itu sudah kita bahas atau dibahas tentang istithalah ya. Istithalah itu memanjangkan suara melebihi wilayah makhrajnya, atau ada yang menyebutkan memanjangkan makhrajnya ya. Ya, yang termasuk atau yang memiliki sifat istithalah ya hanya satu huruf. Huruf dod ya. Huruf dod. Jadi ketika dia dalam kondisi sakinah atau sukun gitu ya, maka dia akan terasa sekali
sifat istitolahnya memanjang, suaranya memanjang. Jadi kan huruf dod itu kan sisi ya, sisi lidah ya, kanan kiri kan menyentuh adros atau apa? Geraham gitu ya. Jadi misalkan ini geraham, istitolahnya itu nggak bisa langsung tempelkan semua satu-satu ya. Jadi yang persis berhadapan dengan geraham dulu, baru kemudian nanti akan bergeser ke sisi depannya ya. Jadi ada seperti dorongan gitu ya. Misalkan yang sering kan fil erb ya, fil erb ya. Jadi kayak ada dorongan suaranya fil erb ya, fil erb ya. Atau kalau di Fatihah ya terakhir kan ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, walad. Nah, ada walad 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 ya. Jadi ada sifat istitolah di situ ya. Ketika tasydid atau ketika sukun. Tapi kalau ketika dot dia sebenarnya ada cuman tidak begitu ketara ya ketika dia berharokat. Karena gini, yang kita bahas itu kan sifat asli ya. Sifat asli itu maksudnya sifat bawaannya, memang karakternya dia. Cuman masalahnya dia itu ketara sekali ataupun tidak kan gitu. Cuman yang sangat ketara itu sifat-sifat ini ketika dia apa namanya sakinah atau sukun itu akan terasa sekali ya tadi fil arb walabbo walabbo gitu ya, itu yang tasydid. Itu kemarin kita sudah bahas tentang sifat istiqolah itu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak, Pak, terkait dengan sifat istiqolah ini? Yang sifat yang lainnya tetap harus iya ya, sifat yang Berlawanan. Ya, betul. Betul. Itu karena sifat asli ya. Sifat bawaannya dialah gitu ya. Sifatnya memang dia akan terus ada gitu. Jadi ketika kita melafalkan huruf tersebut ya harus ada sifat-sifat yang sudah kita bahas kan. Kan dot misalkan kita bahas tentang istiqolah, berarti dot sebelumnya punya berapa huruf? 5 kan ya? Ya, coba diurutkan. Pertama apa? Kalau bicara dia hams atau jahar, apa sifat dot? Jahar ya. Jahar ya. Kemudian apa lagi? Syiddah atau rokhwa atau bainiyah? Syiddah. Ada haji dekotin takat ada dot. Nggak ada. Berarti apa? Rokhwa. Oh iya, Rokhwa kan? ya. Iya. Rokhwa kan karena di tawasud kan nggak ada. Lin Umar tawasud. Oke. Ada pertama sifat apa? Jahar. Kemudian rokhwa. Yang ketiga apa dia? Isti'la atau istifal? Isti'la, betul. Kemudian itbaq sama infitah. Itbaq. Ya, kemudian apa? Izlak atau ismat? Ya, ismat. Ismat. Ya. Ismat mudah atau sulit ya? Sulit. Kalau Sulit. sulit berarti Ismat ya. ismat. Ismat ya. Ismat. Nah, kita lihat dulu biar yakin. Ismat kalau nggak benar. Ismat karena izlak itu yang apa namanya sifatnya. Izlak itu mudah. Firomin lubin. Ismat yang susah ya. Tidak semudah ya. Jadi dia udah punya 5 tambah satu lagi nih. Istiqolah ya, memanjangkan. Jadi sifat rokhwanya itu ya seiring dengan dia istitolah. Sifat istitolah dan sifat rokhwanya itu kan bunyi fil kan rokhwa itu kan artinya kaitannya dengan rokhwa itu ini suara. Kan suaranya apa? Mengalir kan? Makanya fil nah fil ya itu sifat rokhwa.
Nah, itu terkait dengan istitola yang dimiliki oleh sifat dot. Jadi dot punya 6 sifat gitu ya. Yang tadi sudah kita bahas, yang berlawanan sama yang tidak berlawanan, yang istitola. Hanya dia saja. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke sifat selanjutnya. Sifat ke-8, yaitu sifat khofa ya. Sifat khofa di sini definisinya tidak berlebihan dalam pengucapan, atau gini. Sifat khofa itu artinya secara bahasa artinya terhalang atau tersembunyi ya. Khofa itu artinya terhalang atau tersembunyi ya. Secara istilah artinya tersembunyi suara huruf saat diucapkan. Atau dianalogikan gini, sifat khofa itu sifat yang ada dalam diri manusia, cuman sifat buruk. Misalnya apa? Malas. Ya. Sifat diri malas pada manusia itu kan ada, cuman harus dimunculkan atau harus dihilangkan. Nah, sembunyikan atau dihilangkan kan gitu ya. Jadi khofa itu sifat yang harus disembunyikan, harus dihilangkan gitu. Dianalogikan dengan sifat malas tadi, malas, sombong, dan yang jelek-jelek lah, itu kan ada pada diri manusia kan gitu. Nah, jadi kita belajar ya, sifat-sifat kan sebelumnya sudah kita pelajari. Sifat yang berlawanan itu kita pelajari untuk dipraktekkan. Ya, itu sifat hams, jahar, syiddah, roha, dan sebagainya, itu kita pelajari untuk dipraktekkan kan. Kemudian ada sifat yang harus dijaga untuk kita pelajari, tapi untuk dijaga apa? Kita pelajari untuk dijaga. Ingat ya? Sifat apa? Dijaga. Takrir. Ya. Ya kan? Takrir itu harus dijaga, jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan malah salah. Misalnya apa? Huruf apa? Takrir. Ro. Nah, kan getaran kan, takrir itu kan getaran berulang gitu kan. Jadi kalau misalkan kita pelajari untuk praktekkan, harusnya bacanya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, gitu. Kalau kita pelajari takrir untuk praktekkan itu, tapi harus untuk dijaga. Dijaga jangan terlalu sempurna getarannya, jangan Ar-Rahmanir Rahim, enggak ya. Tapi Ar-Rahmanir Rahim tetap ada, tapi tidak terlalu sempurna gitu ya. Tuh. Ya, ya punya sifat Apa? bayinya juga ya. Ya, betul. Rohwa kan. Nah, kalau itu kan sempurna rohwa gitu. Jadi getarannya tidak sempurna gitu. Kalau sempurna tadi Ar-Rahmanir Rahim gitu ya. Ya, apalagi ketika tasydid. Ketika tasydid itu sifat tasydidnya getarannya harus dihilangkan gitu. Maksudnya apa? Ya tadi kan kalau tasydid itu kan kalau kita jabarkan ada 2 huruf, yang satu sukun kan? Nah, itu. Jadi ketika dia sukun justru harusnya dihilangkan. Enggak Ar-Rahman, tapi Ar-Rahmanir Rahim gitu ya. Kenapa? Kalau bicara tebal, cuman tadi ya getarannya itu harus dihilangkan ya. Misalnya getaran di tasydidnya itu. Nah, itu kita pelajari untuk dijaga gitu. Nah, hari ini yang kita pelajari khofa, kita pelajari untuk dihilangkan gitu ya. Nggak boleh muncul, maksudnya khofa itu kan tersembunyi gitu ya, maksudnya. Jadi harus dijaga jangan sampai dia muncul sifat tersebut gitu ya. Nah, huruf yang memiliki sifat khofa ada 4 nih ya. Bisa hawa alif ya, atau singkatannya hawi ya. Ha alif waw ya ya. Ha alif waw ya ya. Waw sama ya-nya bisa 2 kemungkinan. Bisa waw mad ya. Waw mad gimana ketika dhammah bertemu dengan waw sukun, atau ya kasrah bertemu ya sukun ya. Itu atau lin ya. Jadi bisa waw mad atau waw lin, atau ya mad atau ya lin ya. Kalau lin itu kan ketika fathah ya. Waw sakinah atau waw sukun sebelumnya harokatnya fathah, itu lin ya. Nah, itu. Jadi ada 4 huruf. Yang pertama ada ha, alif, waw, ya. Ya, wawnya waw sama ya-nya 2 kemungkinan. Bisa waw lin atau waw mad. Ya lin atau ya
mad ya. Tapi untuk yang 3 huruf ini ya, alif, waw sama ya ini sifat khofanya akan hilang dengan sendirinya karena ada hukum-hukum tajwid ya. Jadi ada hukum-hukum tajwid, dia akan hilang gitu. Jadi kayak misalkan apa tadi kan, misalkan kita baca waw 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 lin ya, waw lin misalkan min khauf. Itu kan ada, berarti kan itu sifat linnya. Yang benar kan gitu kan, min khauf. Dibacanya panjang kan? Tapi kalau sifat khaufanya itu ada min khauf, nggak jelas tuh. Harusnya kan jelas min khauf. Ini sebenarnya ada lin nggak sih? Tapi faktanya kan ada ya gitu ya. Atau apalagi fi Quraisy. Nah, itu juga sama lin kan? Nah, jadi dengan adanya hukum tajwid itu sebenarnya ia akan hilang. Tapi kalau ha, nah ha ini akan kita pelajari sebenarnya, kita fokusnya ke ha ya. Ha. Nah, untuk menghilangkan sifat khofa pada ha ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama ketika ha dalam kondisi sakinah atau sukun ya. Ha dalam kondisi sakinah atau sukun, untuk menghilangkan sifat khofanya, sifat nggak jelasnya itu yang pertama menyempitkan makhrajnya. Masih ingat nggak? Makhraj huruf ha di mana? Pangkal apa? Ya, pangkal tenggorokan tuh di sini. Jakun ya. Atau pita suara di sini nih. Ya, berarti harus disempitkan makhrajnya pada saat dia dalam kondisi sukun, dan rokhwa serta hamsnya itu harus disempurnakan. Misalnya apa? Kata ih ya. Itu kalau kita bacanya sembarang, maka haknya itu nggak jelas. Berarti khofanya muncul, karena khofa itu kan nggak jelas ya, atau tersembunyi. Makanya harus disempitkan makhrajnya, kemudian rokhwa sama hamsnya itu harus diperjelas. Ihdina. Nah, ada kadang orang yang baca ihdina itu untuk memunculkan sifat haknya, huruf haknya itu justru malah dia memindahkan makhraj ha kemana? Ke dada. Ihdina. Padahal makhraj di dada ada nggak? Nggak ada. Maksimal hanya sampai pangkal tenggorokan ya. Jadi betul, kesalahan dia seperti itu. Dia benar ingin memunculkan sifat haknya, cuman kesalahannya itu dengan cara menurunkan sampai ke dada. Seharusnya gimana tadi? Seharusnya itu dengan menyempitkan makhraj, kemudian sifat rokhwa dan syiddahnya itu, sifat rokhwa dan hamsnya itu harus disempurnakan. Jadi ihdina ya. Ihdina. Coba. Ihdina. Jadi disempitkan makhrajnya, kemudian sifat rokhwa pada haknya dan hafsnya disempurnakan. Ihdina. Coba Pak Ali. Ihdina. Pak Ahyar. Lagi. Ihdina. Ya. Jadi gitu ya. Nah, ihdina ya. Atau misalkan surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ya, jangan Al-Qari'ah. Itu kedalaman. Al-Qari'ah. Ya. Jadi disempitkan ya, teorinya itu disempitkan makhrajnya, kemudian rokhwanya itu disempurnakan ya. Jangan terlalu dibuka, betul. Jangan terlalu dibuka lebar. Nah, itu jadi turun ke bawah malah gitu ya. Tuh. Ya agak lebih atas. Betul. Betul. Ihdina itu. Kalau nggak kayak gitu, maka sifat khofa pada huruf ha akan muncul. Maksudnya apa? Khofa itu nggak jelas jadinya. Ihdina ya. Dia benar pengen dimunculkan tapi salah. Jadi brojol. Ihdina. Itu salah juga.
ini tuh dihilangkan tuh ya. Jadi kita pelajari itu ya untuk jangan dipraktekkan. Makanya saya analogikan dengan sifat sombong. Jadi khofa itu mau sombong atau malas gitu. Jadi sifat ini harus dihilangkan, ketidakjelasannya itu harus dihilangkan gitu ya. Nah, tadi kalau yang alif, waw, ya dengan kita belajar tajwid akan hilang. Tapi untuk H ini ada rinciannya lagi gitu. Karena kondisinya kan tadi yang baru kita pelajari ketika H dalam kondisi sakinah ya atau sukun. Tadi contohnya ihdina ya, al-qari'ah al-qari'ah ya harus ada ya. Atau misalkan apa lagi? Al-haqqah. Nah, al-haqqah. Pokoknya yang sukun-sukun, hak sukun, itu caranya seperti itu. Disempitkan makhrajnya, disempurnakan sifat rokhawah dan hamsnya. Seperti itu. Ya. Yang di akhir, yang di akhir kayak wasamsi ya, karena orang sama H pertama. Itu juga beda. H ya. H, H. Nah, itu juga sama. Nanti itu kaitannya dengan H yang berharokat. Nah, kita sekarang baru belajar yang H sakinah dulu. Ya. Alladzi jama'a malan wa addadah. Nah, coba. Alladzi jama'a malan wa addadah. Jama'a malan. Ulang. Alladzi jama'a ma jama'a malau. Launya belum. Wahid. Isnain. Salat. Alladzi jama'a malau wa addadah. Ya. Wa addadah. Coba. Fokus. Wa addadah. Ya, jadi harus ada haknya ya. Jadi jangan sampai dia punya sifat khofa, nggak jelas, harus diperjelaskan ya. Tadi, ini yang pertama nih, hak sukun atau sakinah. Ada pertanyaan nggak, Bapak? Untuk sifat khofa pada yang hak sakinah atau hak sukun. Ya, jadi rumusnya ketika dia sakinah atau sukun, dikuatkannya dengan cara menyempitkan makhrajnya ya dan menyempurnakan hams dan rokhwanya. Itu yang pertama. Oke, ada pertanyaan nggak? Yang pertama, ha sakinah. Oke, yang kedua sekarang, ha yang berharokat ya. Hak yang berharokat, cara menguatkan haknya itu biar nggak muncul sifat khofanya adalah dengan tidak mengucapkannya tergesa-gesa atau terburu-buru ya. Jadi nggak boleh tergesa-gesa atau terburu-buru ya. Jadi jangan misalkan wujuhihim, jangan wujuhihim. Nah, wujuhihim jadi nggak jelas tuh. Wujuhihim coba. wujuhihim. Kemudian apa lagi? Nah, saya lihat dulu. Oh, ini di bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya. Hi itu juga harus jelas. Maksudnya jangan terburu, jangan bismillahirrahman. Nah, kalau bismillahirrahman haknya nggak jelas tuh ya. Ya. Nah, ada lagi. Nah, Allahus Samad ya. Allahus Samad. Qul huwallahu ahad. Coba. Qul huwallahu ahad. Yo.
Qul huwallahu ahad. Ya, jadi hu-nya jangan buru-buru ya. Dengan qul huwallahu ahad. Kalau qul huwallahu ahad haknya nggak jelas, maka sifat khofanya muncul tuh ya. Jadi kalau dia berharokat harus pelan-pelan, jangan tergesa-gesa ya. Wujuhihim ya. Qul huwallahu ahad. Lagi misalnya yang ada harokatnya. Nah, bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Hi-nya harus jelas. Ya. Lahir. Nah, hi-nya maksudnya hir ya. Hirrahmanirrahim. Atau jibahuhum, coba. Jibahuhum. Jibahuhum. Ya, jadi dikembalikan ke makhrajnya. Itu yang kedua ya, Bapak. Jadi ketika dia berharokat, bacanya jangan tergesa-gesa. Kalau kalau udah berdampingan ada repot. Betul, makanya gitu. Kalau yang H yang tengah tenggorokan itu harus keluar dulu apanya? Udaranya dulu. H baru. Kalau yang H pangkal suara sama napas bareng. H. Nah, kalau yang kecil ibaratnya nah itu dulu hanya dulu H. Nah, H baru suara ada ya. Tuh. Ya, ada kho gitu ya. Nah, tuh. Oke, yang ketiga, ya cara menghilangkan sifat khofa yang ketiga pada huruf ha domir ya. Ha domir misalnya gini. Nah, caranya apa? Memanjangkan mat silahnya. Bentar, saya lihat contohnya ya. Ha domir yang ya. Oh, ha yang ini yang sendiri tidak ya betul. Saya lihat dulu. Contohnya itu iya. Nah, iya. Karena nggak digandeng jadi dipanjangkan ya. Kalau yang hadomir itu dengan cara memanjangkan mat silahnya. Jadi kalau itu contohnya la ta'khudhuhu, la ta'khudhuhu ya. Khudhuhu, la ta'khudhuhu ya. Kalau dia nggak dipanjangkan nggak jelas la ta'khudhuhu, la ta'khudhuhu, la ta'khudhuhu. Padahal la ta'khudhuhu, khudhuhu. Nah, dipanjangkan dia. Mat silahnya. Nah, itu ya. Jadi 3 cara menguatkan sifat ha. Yang pertama dalam kondisi sukun atau sakinah dengan cara menyempitkan makhraj dan menyempurnakan rokhawah serta hamsnya. Itu yang pertama. Kemudian kalau ha bersaharokat, bacanya jangan tergesa-gesa. Ha domir dengan memanjangkan mat silahnya. Itu mungkin Bapak untuk pembelajaran kita hari ini tentang sifat khofa ya. Sekali lagi khofa ini kita pelajari untuk dihilangkan. Nah, ya. Jangan dimunculkan. yang tadi wow. Kalau waw, alif sama ya itu sifat khofanya dengan sendirinya akan hilang.
karena ada hukum-hukum tajwid tadi, ya. Kayak misalkan tadi min khauf itu kan jadinya matlin tuh, panjang otomatis ya. Atau apalagi tadi? Sama. Jadi dia akan ada sifatnya, maksudnya akan muncul ya. Tapi sifat khofanya sifat khofa itu maksudnya sifat nggak jelas gitu. Nggak kejelasannya itu akan hilang ketika waw, alif sama ya karena ada sifat tajwid tadi. Min khauf ya. Jadi ketolong sama tajwid. Betul. Nah, yang bermasalah sekarang yang ha. Iya, kalau ha ini makanya tadi saya sampaikan. Kalau ha sukun disempitkan makhrajnya. Ihdina ya. Jadi di situ ternyata ada ha ya. Jangan sampai brojol ihdina. Maksudnya bagus pengen dimunculkan ha tapi jadinya mau brojol malah kan gitu. Itu salah juga ya. Tuh. Yang kedua, ha yang berharokat. Bacanya jangan tergesa-gesa ya. Bismillahirrahmanirrahim atau Al-Qaryah tadi udah ya. Al-Qaryah itu yang ha sukun. Apalagi? Apa tadi? La ta'hu dia. La ta'khudhuhu la ta'khudhuhu itu juga sama ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ketika haknya hak dhamir kan. Hak dhamir itu dengan memanjangkan mat silahnya ya. Itu mungkin Bapak terkait dengan pembelajaran kita hari ini gitu ya. Tentang khofa ya. Qul huwallahu. Hu jangan buru-buru. Qul huwallahu ahad. Nah, hu ahad malah gak jelas haknya. Qul huwallahu ahad. Seperti itu mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Yang ini yang tadi nomor 1 yang hasakinah. Itu yang hasakinah asli atau yang wakof. Nah, iya, karena wakof atau karena dia asli tetap harus harus disempitkan caranya. Kalau di wakof, kalau ha berharokat tapi di wakof kan jatuhnya ke ha yang ke apa ada yang ada juga itu apa? muanakoh. Ini tak marbutoh. Tak marbutoh. Tetap jadinya ha, betul. Coba kita kalau belum ada lagi pertanyaan, kita ke latihan halaman 13 yang fotokopian satu lagi. Saya baca ya. Yang ha. Hahi hubah. Wahid, isnain, salas. Hahi hubah. Huhan hanihah na. Huhan hanihah na. Minal muhni. Minal muhni. Mahihan haniha. Mahihan haniha. Sekali lagi ya. Hahi hubah. Hahi hubah. Huhan hanihah na. Huhan hanihah na. Minal muhni. Minal muhni. Mahihan haniha. Mahihan haniha. Ya, coba satu-satu. Kali. Hahi hubah. Ya. Huhan hanihah na. Minal muhni. Mahihan haniha. Ya, lanjut. Hahi hubah. Huhan hanihah na.
minal muhni mahihan haniha. Ya, kita baca bareng-bareng sekali lagi. Wahid, nain, salat. Hahihubah huhan hanihah nah minal muhni mahihan haniha. Baik, itu mungkin Bapak yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Monggo kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan. Itu enggak, jadi kita enggak terlalu tengah gitu, jadi kalau nggak terlalu dalam jadi nggak terlalu kehabisan ini nafas. Iya, makanya. Nah, kalau kita banyak hanya kadang suka nggak kuat karena pengen ini. Betul Pak Ari. Seperti itu ya. Hi hu ya. Dia maksudnya baik memunculkan sifat haknya kan, tapi salah karena nggak ada makhraj di dada, gitu ya. Nah itu kedalaman. Padahal kan nggak sampai situ kan, harus di sini aja, di sini nih batasannya jakun lah kalau buat laki-laki itu paling bawah ini. Tempat pita suara situ. Iya, ini nih. Pokoknya paling bawah itu jakun lah laki-laki. Pita suara kan jakun sama dengan tempat pita suara kalau laki-laki. Kalau perempuan kan nggak punya jakun. Nah, di mana? Ya pegang aja yang ada getaran suaranya. Karena itu tempat pita suara. Itu pangkal tenggorokan. Makhraj paling bawah itu situ. Ha sama hamzah satu tempat sama. A. Ada lagi? Cukup ya? Baik. Baik, Bapak, alhamdulillah untuk pembahasan kita malam hari tentang sifat khofa ya. Diingat-ingat di murojaah bahwa sifat khofa kita pelajari untuk dihilangkan ya, bukan untuk dipraktekkan. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan baca doa. Wahid, Isnain, Salasa. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.